Nah, bagaimana kita menciptakan atau ada strategi nggak dari Bapak supaya mutu atau daya saing sarjana kita itu harus lebih tinggi sebenarnya? Bagaimana, Pak? Orang Aceh mungkin akan punah kalau Apa kelemahan dan kekuatan kita sebagai orang Aceh, khususnya dalam bidang sosial politik? Hari ini pasca hampir 19 tahun pasca damai. ya hal yang paling penting mungkin. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Sehat, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tapi naik ke lantai 2 karena masalah Pak ya, aman Pak ya. Ya aman walaupun harus pegangan tangan. Baik, terima kasih Pak telah berkunjung ke Sago TV. Pak Fuad rekan Sago, selain sebagai akademisi di UIN Araniri, juga sangat produktif terlibat dalam penguatan civil society, Pak Fuad. Ya. Kemudian juga terlibat dari banyak lembaga termasuk BRR sebelum waktu tsunami, dan juga pernah mendirikan Aceh Institute, Pak Fuad ya. Nah, dan banyak lembaga lain yang beliau juga ikut mendukung dan terlibat dalam pencerahan publik. Nah, hari ini kita beruntung dapat berdiskusi dengan Pak Fuad seputar banyak hal soal Aceh. Tapi secara umum Pak Fuad, Ya. Aceh hari ini dengan beragam masalah dan juga dengan beragam realitas sosial, ekonomi, pendidikan, politik tentunya. Nah, melihat realitas itu bagaimana Pak Fuad meresponnya? Ya, alhamdulillah sejauh ini barangkali kita harus mencermati secara hati-hati dalam melihat fenomena sosial politik, pendidikan, agama dalam masyarakat Aceh yang sepertinya saya melihat ada sesuatu yang salah, yang kiranya kemudian hampir tidak ada harapan yang bisa kita harapkan di tengah-tengah kondisi sosial politik agama di Aceh hari ini, termasuk pendidikan terutama, walaupun cukup banyak profesor yang kemudian lahir, yang doktor, yang S2, S sarjana, namun secara kualitatif ini bermasalah. Ini menarik nih, apa yang masalah Pak? Ya, masalahnya terutama menyangkut dengan SDM, kemampuan SDM, kemandirian, kreativitas, produktivitas itu sangat lemah. Jadi dengan banyaknya para sarjana, guru besar dan sebagainya itu tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam arti ekonomi terutama, dalam arti sosial, politik, agama, yang kemudian memberi harapan-harapan yang cukup cerah bagi masa depan Aceh. Jadi kalau kita coba cermati secara hati-hati, secara investigatif atau melakukan riset yang spesifik, kiranya hampir tidak ada suatu modalitas sosial yang kita harapkan bisa menjadi modal dalam mengembangkan masyarakat Aceh sekarang. Jadi walaupun satu dimensi kita lihat kesarjanaan bertambah, peningkatan secara kuantitatif kesarjanaan, tingkat partisipasi pendidikan itu tinggi, semakin tinggi, namun secara kualitatif sangat rendah. Kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam menciptakan kreativitas dan menciptakan kreativitas untuk kemandirian sumber daya Aceh itu hampir dapat kita pastikan sangat lemah, sehingga segala sesuatu Aceh ini sangat tergantung kepada hal-hal yang datangnya dari luar, seperti untuk kebutuhan-kebutuhan sandang pangan, terutama bahan pangan dan sayur-sayuran, buah-buahan, dan segalanya itu tidak bisa kita penuhi secara mandiri di sini.
Nah, inilah yang kemudian harus menjadi tantangan besar kita, bagaimana memproduksi masyarakat ke depan, memproduksi sumber daya yang ada melalui sistem pendidikan yang lebih bersifat kualitatif, yang menghasilkan alumni-alumni kreatif dan mandiri dalam berusaha, dalam entrepreneurship yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari sumber-sumber alam yang ada. Nah, kalau begitu, kalau misalnya melihat realitas bahwa kita secara sumber daya alam, secara kuantitasnya banyak, kualitasnya mungkin seperti yang Pak Fuad sampaikan tadi, apanya yang mesti kita perbaiki, Pak, supaya Aceh ini dengan resource sumber daya yang baik, itu kualitasnya dapat, daya saing masyarakatnya atau sarjana lebih tinggi. Karena faktanya memang ada banyak fakultas di kampus yang terbaik itu dominasinya juga bukan mahasiswa dari Aceh tapi non Aceh. Nah, bagaimana kita menciptakan atau ada strategi nggak dari Bapak supaya mutu atau daya saing sarjana kita itu harus lebih tinggi sebenarnya? Bagaimana, Pak? Yang pertama saya pikir itu menyangkut dengan pendidikan. Pendidikan sekarang kan kadang-kadang kita terjebak pendidikan itu kepada sesuatu yang sekedar regulatif. Misalnya kayak dosen, guru dan sebagainya. Lebih terjebak pada pemenuhan regulasi untuk kemudian bisa mengusulkan ini itu dan kemudian dia menghasilkan sedikit kesejahteraan bagi guru itu sendiri. Itu kan suatu hal yang juga memang harus kita peduli bagaimana regulasi itu dapat dipenuhi dan kemudian menghasilkan dokumen-dokumen tertentu untuk dilaporkan dan sebagainya. Jadi secara kuantitatif ini memang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, dosen dan sebagainya yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pendidikan. Berarti artinya keberadaan cendekiawan dalam konteks ini, apakah dia sarjana dari kampus atau sarjana dari pendidikan non kampus misalnya, ada pesantren dan lainnya, esensinya kan untuk membawa kemaslahatan publik, membawa kemaslahatan masyarakat. Artinya kemaslahatan pencerahan intelektualnya, kemaslahatan ekonominya. Nah, bagaimana Pak ini keberadaan dua lembaga besar ini, misalnya pendidikan formal dan pendidikan non formal tadi, apakah di Aceh nilai-nilai pencerahan itu terdistribusi dengan baik atau bagaimana? Di sini masalahnya bahwa ketika tuntutan regulasi administratif yang telah lebih banyak mengambil waktu, jadi kepedulian guru atau dosen atau juga di daerah itu yang kemudian tidak memberi perhatian yang cukup untuk peningkatan kreativitas si mahasiswa atau murid atau santri dalam kemampuannya menguasai pengetahuan, menguasai kemandirian, kreativitas tertentu untuk kemudian dia mampu hidup mandiri dengan berdaya, dengan kemampuan sendiri yang dengan memanfaatkan segala fasilitas sumber daya alam yang tersedia. Jadi kalau kita sudah terjebak di sini untuk bagaimana guru lebih banyak perhatiannya untuk peningkatan kapasitas sumber daya, itu adalah suatu tantangan tersendiri. Di samping lain pula bahwa kualitas guru juga masih banyak yang bermasalah. Baik dari segi penguasaan ilmu, wawasan pengetahuan, kemandirian, dan kreativitas metodologi pengajaran dan sebagainya, itu masih banyak hal yang harus kita tingkatkan. Jadi dengan 20 atau 30% dana yang harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan di Aceh yang sudah merupakan kewajiban, itu yang harus kita coba alokasikan secara tepat untuk peningkatan sumber daya, bukan untuk penciptaan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak digunakan hari ini, bukan untuk kualitas
SDM-nya. Ya. Nah, jadi yang masalah sekarang bagaimana fasilitas keuangan yang disediakan oleh negara, yang disediakan oleh daerah itu melalui APBD itu dapat kita alokasikan secara pasti terhadap pendidikan-pendidikan yang akan membuat masyarakat mandiri, yang akan membuat masyarakat kreatif untuk menjadi peluang yang kemudian diharapkan untuk bisa menciptakan berbagai masalah bisa diselesaikan dengan kreativitas masyarakat. Jadi tingkat kreativitas masyarakat, sehingga tingkat kemauan masyarakat berusaha itu sangat tergantung kepada sumber daya yang dihasilkan oleh pemanfaatan dana pendidikan ini. Juga misalnya dana-dana pendidikan yang harus dialokasikan terhadap wilayah vokasional pendidikan. Jadi disinilah yang kemudian mampu menciptakan masyarakat yang bisa hidup sendiri dengan berbagai kemampuan yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat sumber daya alam banyak sekali, bambu, rotan, batang padi atau sebagainya. Kalau kita lihat di barat, di luar Aceh, itu semua dapat dimanfaatkan untuk memberi ekonomi kreatif, menghasilkan ekonomi kreatif dalam bentuk kerajinan tangan, dalam bentuk kreasi-kreasi kuliner, dan sebagainya. Kalau kita terjebak terus-menerus pada satu hal yang ikut-ikutan semua di situ, sehingga daya saing terhadap itu dikalahkan bagi orang yang pemilik modal besar. Ya. Tapi Bapak, ini kalau saya melihat Pak, kita terlalu energi masyarakat kita dan juga elit tentunya itu mulai dari struktural, akademis apakah non akademis, itu terlalu dominan di wilayah konflik, di wilayah politik maksud saya Pak. Nah jadi energinya itu kalau bicara politik itu semua bergairah, tapi begitu bicara ekonomi, begitu bicara pemberdayaan, nah itu mulai enggak menjadi perbincangan publik. Tapi energi kita terlalu dominan di politik. Nah itu ada pandangan Pak. Bagaimana Bapak melihat pandangan itu? Ya memang secara sosiologis rakyat Aceh cenderung berpolitik dia. Everything is politik. Everything is politik. But politik is not everything. Jadi memang segalanya menjadi politis, tapi politik itu menjadi bukan segalanya. Jadi disinilah kita melihat kecenderungan masyarakat Aceh ini berbincang tentang politik itu tidak menyisakan waktu untuk berpikir ekonomi, berpikir sosial, berpikir yang lain yang bersifat mengupdate dirinya dalam kemampuan lain yang bisa menghasilkan sesuatu buat masyarakat. Kita lihat juga kalau di Aceh besar ini banyak sekali lahan-lahan tidur. Lahan tidur itu nggak bisa dimanfaatkan sedemikian rupa yang bisa menghasilkan kemandirian ekonomi buat masyarakat untuk menghasilkan sesuatu buat kehidupannya sendiri. Jadi perbincangan politik itu menjebak masyarakat pada sesuatu keadaan yang menghambat dia berkreasi dalam bidang-bidang yang lain. Jadi banyaknya warung kopi yang seharusnya itu tempat bertukar pikiran, berdialog dan sebagainya itu yang kemudian membuat masyarakatnya harus kreatif. Tapi ini enggak habis waktu berlama-lama di situ tanpa kreativitas apapun yang lain, terjebak pada pemanfaatan waktu yang sangat banyak untuk dihabiskan secara perbincangan dalam politik atau apalagi generasi muda sekarang yang terjebak pada main game, main WA, main gadget yang kemudian banyak habis waktu yang nggak produktif. Jadi waktu-waktu yang digunakan oleh masyarakatnya lebih kepada sesuatu yang mubazir.
Nah, inilah yang harus dirubah sebenarnya dengan pendekatan pendidikan baik formal maupun informal untuk bagaimana masyarakat dirubah mindsetnya untuk memanfaatkan waktu secara cerdas, secara kreatif untuk lebih banyak dimanfaatkan hal-hal yang produktif. Domain apa Pak kira-kira kita rubah itu? Karena kalau bicara pendidikan kan banyak variannya Pak. Domainnya apakah di kurikulumnya, apakah di metodologinya, apakah di filosof dasar dasar paradigma pendidikannya. Saya pikir pertama-tama yang harus dirubah itu definisi pendidikan dulu. Nah, ini menarik. Selama ini kan pendidikan itu cenderung didefinisikan sebagai transfer ilmu. Yep. Jadi manusia itu udah dianggap sebagai bejana, sebagai celengan. Jadi segala sesuatu ditransfer yang kiranya orang pentransfer itu entah sadar entah enggak, dia menerima aja. Yep. Tidak dianggap sebagai subjek yang kemudian harus bergerak, berkembang, berpikir dan sebagainya. Jadi menurut saya definisi pendidikan dulu yang harus dirubah. Yang menurut Socrates misalnya, dia mendefinisikan pendidikan itu sebagai mengobarkan api. Jadi api apa yang akan dikobarkan di sini adalah api kuriositas. Yaitu rasa ingin tahu masyarakat terhadap segala sesuatu yang mengelilingi dirinya untuk dipertanyakan sedemikian rupa, di mana pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membuka cakrawala semesta untuk dia harus bergulat di dalamnya. Pengalaman Bapak sekarang sebagai akademisi, apakah ada rasa ingin tahu misalnya itulah pandangan dari Socrates ini? Memang saya ngajar memancing mahasiswa untuk banyak bertanya, tapi kenyataannya dari tahun ke tahun, udah sekitar 30 tahun saya ngajar, hampir semuanya pendiam. Relatif hampir mungkin 90% atau lebih bahkan, para alumni SD, SMP, SMA yang kemudian saya terima di tingkat perguruan tinggi adalah para pendiam. Ini kawan satu mana? Yang kemudian masuk universitas dengan kapasitas yang seperti itu, yang hanya diam. Jadi mereka tuh hanya siap untuk menghafal-hafal segala sesuatu untuk kemudian direproduksi kembali ketika ujian. Bukan kemampuan berpikir, kemampuan mengkaji, kemampuan menganalisa dan sebagainya. Itu nggak mereka miliki. Jadi tingkat kepekaan mereka terhadap persoalan di sekelilingnya juga sangat lemah. Ini bahaya Pak. Bahayanya karena sekarang data badan statistik itu sekarang Aceh hampir 54% warga Aceh itu berusia antara 8 sampai dengan 39 tahun. 54% Pak. Nah, kalau merujuk data itu, kemudian melihat tadi atau mendengar tadi pandangan Bapak soal rasa ingin tahu warga juga berkurang, terutama warga Gen Z dan milenial ini. Nah, ini tanda apa Aceh ke depan Pak? Itulah sebenarnya sekarang kan bonus demografi. Bahwa persentase umur produktif sekarang ini lebih besar dari umur tidak produktif, atau bawah umur lansia dan umur anak-anak. Jadi umur produktif itu kan mulai dari berapa? 20 tahun sampai 45 tahun yang umur produksi. Sebenarnya jumlah pangsa pasarnya lebih gede. Nah, kalau masa-masa mereka berumur segitu tidak bisa kita manfaatkan untuk melahirkan suatu kreativitas baru, suatu kemandirian baru, bakal apa kiranya di depan yang akan terjadi nanti? Justru akan menghasilkan lansia yang nggak produktif. Nah, jadi untuk memanfaatkan bonus demografi inilah yang harus kita pacu pengambilan suatu kebijakan oleh pemerintah untuk bagaimana secara formal dan informal
itu perlu ditengahi dengan pendidikan-pendidikan yang betul-betul bisa memanfaatkan mereka yang dalam umur produktif ini untuk menghasilkan SDM yang kreatif. Artinya berarti kepentingan pendidikan vokasi ke depan lebih jauh lebih penting. Iya, jadi masyarakat juga harus kita dorong untuk kemudian lebih banyak masuk ke pendidikan yang vokasional sifatnya. Walaupun untuk perguruan tinggi juga memang nggak bisa diturunkan, misalnya kecenderungan masyarakat untuk perguruan tinggi juga masih tetap tinggi. Tapi ketika mereka udah menghasilkan sarjana misalnya, tapi mereka selalu kelimpungan kemudian untuk mendapat kerja. Pangsa kerja, pasar kerja itu sangat relatif rendah. Nah, jadi lagi-lagi diperlukan bagaimana setiap alumni kesarjanaan itu harus mampu kreatif, mampu mandiri dengan modal yang ada untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun ini juga tantangan, misalnya dari segi kerajinan tangan, dari segi masakan, kuliner, dari segi kebudayaan kreatif yang kemudian tidak menghasilkan manusia-manusia yang bisa menciptakan segala sesuatu yang bisa memanfaatkan apa-apa yang ada bagi pemasukan dirinya untuk mendapatkan kemampuan hidup, pendapatan nafkah kehidupan yang dihasilkan dari kreativitas itu. Nah, inilah sesuatu yang kiranya mungkin ada akibat konflik dulu yang begitu lama, yang kemudian masyarakat juga trauma, kemudian masyarakat malas, kemudian masyarakat juga saling tidak percaya, membangun kerjasama sosial juga sangat susah. Hampir tidak ada rasa percaya antar satu dengan yang lain itu terbangun dengan positif. Kerjasama untuk menghasilkan suatu ekonomi, misalnya suatu gerakan kerjasama ekonomi hampir nggak ada. Jadi menurut Bapak, apa kelemahan dan kekuatan kita sebagai orang Aceh, khususnya dalam bidang sosial politik hari ini pasca 8 hampir 19 tahun pasca damai? Ya, hal yang paling penting mungkin mindset, cara pandang tentang berbagai hal yang kemudian dapat merangsang dirinya muncul dan kemudian kreatif bergerak untuk mencari peluang-peluang yang kemudian dapat memanfaatkan apa yang ada dengan sumber daya keuangan yang lemah misalnya untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Cara pandang itu lahir karena proses pendidikan juga dan pengalaman tentunya. Jadi kembali yang menjadi pokok persoalan kalau dilihat dari sisi kelemahan dan kekuatan dalam sosial politik, akhirnya ke pendidikan juga, Pak. Ya, memang kualitas masyarakatku sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Mau nggak mau, baik pendidikan formal, informal, dan non formal. Jadi pendidikan memang penentu kualitas masyarakat suatu bangsa. Kalau pendidikannya lemah, pendidikannya tidak bermutu, pendidikannya hanya terfokus pada cara-cara menghafal misalnya, itu tidak menghasilkan sumber daya yang bisa diharapkan ke depan untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Jadi kalau kekuatannya sekarang yang kita miliki apa, Pak? Apakah embung atau apa? Atau ada kekuatan lain yang itu menjadi energi kita untuk keluar dari zona mungkin kita. Orang Aceh mungkin akan punah kalau sombongnya nggak ada. Kalau embungnya nggak ada, sombongnya. Iya. Gitu, Pak. Untung ada sombong. Maka eksistensinya tetap ada karena ada sombong sedikit lagi.
Jadi kok sombong nggak ada mungkin punah kita ditindas sebagai tapi ini kan nggak hanya sebagai nyeleneh gitu, kita melihat masyarakat yang kemudian tak berdaya tapi penuh kesombongan dalam berbagai hal, penuh malas, tidak bisa memanfaatkan waktu secara cerdas dan produktif. Nah, ini juga ada masalah dengan bagaimana manajemen waktu masyarakat yang tidak pernah dilatih, nggak pernah diajari di tingkat pendidikan. Persoalan waktu adalah persoalan yang sangat krusial, di mana agama kita juga mengajarkan disiplin waktu, bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau waktu nggak kita manfaatkan secara baik, waktu itu sendiri yang akan membunuh kita. Baik Pak, ini ada juga pandangan, ini bukan pandangan saya, pandangan yang sering kita diskusikan Pak di luar. Itu bahwa ada banyak problem Aceh hari ini, mulai dari kemiskinan, mutu pendidikan, narkoba, potensi konflik horizontal juga. Nah, katanya munculnya problem-problem terkini Aceh hari ini itu tak terlepas dari diamnya kelompok pencerah. Nah, bagaimana respon Bapak? Ya, memang kelompok pencerah itu juga ada, tapi dalam kondisi lemah juga. Artinya dia kemampuan berkekuasaan tidak ada. Untuk pendidikan misalnya, orang-orang yang dihasilkan oleh pendidikan itu yang kemudian katakanlah ada beberapa gelintir orang yang dianggap potensial untuk menjadi pencerah. Namun dia termarginalkan, terpinggirkan oleh situasi sosial politik sekarang. Politik yang lebih bertumpu pada kemampuan keuangan misalnya, politik yang menjadikan uang sebagai berhala. Jadi orang-orang berduit hari ini yang bisa menghasilkan keterpilihan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah dan anggota-anggota dewan adalah mereka-mereka yang punya sumber dana yang cukup. Dan masyarakat pun mudah sekali dibeli. Masyarakat juga tidak kritis melihat siapa yang layak dipilih, karena kemampuan masyarakat mengenali orang-orang, calon-calon yang akan dipilih di situ, di dalam pilkada misalnya, di dalam pileg misalnya, juga tidak punya kemampuan yang memadai untuk menentukan orang-orang yang punya visi, punya konsep-konsep untuk mencerahkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada di pemerintah. Sekarang kita udah 10 tahun kan otonomi khusus yang telah menghabiskan 100 triliun dana ekonomi otsus itu, dana otsus, namun tidak meninggalkan jejak-jejak yang bermakna, yang membekas secara monumental untuk menghasilkan sesuatu potensi pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam segi bendungan, irigasi, nggak ada yang besar yang bisa menghasilkan kemampuan produksi perkebunan, pertanian yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan daerah dan sebagainya. Bukan dengan sesuatu yang menyelesaikan suatu problem dasar. Jadi terutama bendungan dan irigasi itu harus diselesaikan dengan baik dengan dana-dana otsus. Habis itu juga misalnya dana-dana yang sumbernya otsus itu untuk menghasilkan sumber daya ekonomi. Bagaimana masyarakat dididik untuk bisa mampu mengembangkan potensi alam yang ada dengan cara-cara kreatif, dengan cara-cara vokasional yang kemudian meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan mencari nafkah sendiri secara mandiri. Jadi persoalannya lebih banyak berkelindan pada
mentalitas kita yang tidak bisa memanfaatkan otonomi khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Aceh termasuk dewan dan sebagainya tidak secara mandiri atau secara kentara kepada pengalokasian dana-dana yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat, yang akan meningkatkan sumber daya SDM masyarakat untuk bisa hidup mandiri, bisa hidup lebih kreatif. Baik Pak, maaf Pak saya potong, konsep pemberdayaan kan terus berkembang Pak, dan pengetahuan juga terus dinamis, nggak mungkin statis. Pada sisi lain, keberadaan kelompok pencerah di Aceh juga nggak berdaya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, pada siapa kita berharap kemudian supaya Aceh ini betul-betul menjadi sebuah provinsi, sebuah etnik, sebuah masyarakat yang berdaya saing misalnya? Ya, menurut saya ya pemimpin seharusnya pemerintah harapannya itu harus kita berikan kepada pemerintah agar mereka yang punya sumber daya keuangan mengalokasikan itu secara cerdas, secara kreatif untuk peningkatan orang-orang yang berdaya, untuk memberi peluang kepada para pencerah untuk lebih tampil di dalam berbagai kesempatan untuk mencerahkan masyarakat. Ini semakin berdaya dia ada secara SDM misalnya, semakin nggak punya kerja. Ini benar gitu. Termarginalkan. Makanya orang begitu, ada banyak orang, ada banyak kelompok-kelompok pencerah baik personal atau kelompok yang kemudian hijrah juga dari Aceh. Ya, itu yang sudah kemarin dapat beasiswa ke luar negeri itu berapa ratus orang, udah ada data nggak itu? Atau udah sampai jumlah ribuan mungkin nggak ada ribuan, ratusan lah. Kalau itu ada sesuatu yang diarahkan sejak awal, pengalokasian dana-dana itu khusus untuk orang-orang yang akan menjadi pemimpin ke depan, untuk memimpin sektor-sektor tertentu yang produktif, barangkali hari ini sudah berubah. Tapi pemberian pemberian beasiswa itu kemarin juga penuh nepotisme. Kalaupun ada diberikan kepada orang-orang yang memang mampu, tapi dia kemampuan untuk sendiri. Jadi dia unggul sendiri dah. Apalagi. Nah, ini menarik tuh. Jadi ada juga pandangan Pak, kelompok pencerah juga bukan menjadi pencerah publik, tapi menjadi pencerah dirinya terutama kan, atau misalnya menjadi peneliti yang hebat tapi tidak membawa dampak kesejahteraan publik, hanya membawa dampak dirinya secara ekonomi. Nah, jadi itu yang kita lihat sekarang, orang dari posisi terjepit misalnya, dia berusaha dengan pendekatan pendidikan untuk keluar dari jepitan ketertindasan ini, tapi kemudian untuk menjadi penindas baru. Nah, itu bagaimana kita keluar dari zona itu, Pak? Ya, mindset tadi oke, tapi mindset yang bagaimana supaya kita ini muncul tapi jangan kemudian menjadi penindas baru. Memang sulit kita bilang secara mujarab. Secara mujarab satu langkah strategis kemudian menghasilkan suatu perubahan secara massal bagi orang-orang yang kita harapkan menjadi lentera, katakanlah pencerah itu tadi dalam waktu yang dekat. Butuh proses panjang. Proses yang panjang. Yang mereka yang hari ini mendapatkan beasiswa itu juga orang-orang yang dari komunitas yang terjepit ekonomi, ataupun dari mereka-mereka yang selama ini diperhatikan pendidikannya itu, tapi untuk kemudian dia melihat pendidikan ini untuk
keluar dari lingkaran keterjepitan dia untuk menjadi kemudian orang-orang yang menindas balik gitu. Sulit juga menjelaskan bagaimana supaya kita keluar dari zona itu ya. Jadi harapan apa yang bisa kita sematkan kepada pendidikan sekarang itu adalah dengan perubahan sistem, perubahan metodologi, kualitas kurikulum dan materi pembelajarannya yang harus itu sebenarnya diobrak-abrik itu, nggak bisa sekarang sekedar tambah jam itu nggak bisa. Ya. Sekarang ada konsep baru Pak, itu konsep Pantehelik. Apakah kalau konsep Pantehelik ini misalnya diterapkan dan diwujudkan dengan situasi Asia hari ini, apakah bisa keluar kita dari zona-zona yang kita sebutkan problem tadi? Ya, saya nggak begitu jelas juga pentahelik ini bagaimana konsepnya. Itu sebuah konsep kerjasama, sebenarnya kolaborasi antara birokrat, pengusaha, kemudian kampus, akademisi, kemudian jurnalis. Konsep-konsep lama sebenarnya yang kemudian dimodifikasi sebenarnya. Sebenarnya kalau itu bisa terjadi bagus. Cuma persoalannya justru kolaborasi, koordinasi, komunikasi ini yang yang terhambat. Itu kan harus terbangun dulu rasa percaya antar para pihak ini. Kalau nggak ada rasa percaya, social trust, berarti nggak mungkin terjadi kerjasama. Jadi kalau ini tidak ada, bagaimana kemudian kita menghasilkan kerjasama antar satu pihak dengan pihak-pihak yang lain? Ini kan menjadi tantangan tersendiri lagi, mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap pihak-pihak tertentu atau satu sama lain di dalam masyarakat itu juga sesuatu yang sulit. Masyarakat sekarang cenderung kita lihat adalah yang tidak bisa kita percaya lagi. Semua level sekarang mencari kekayaan itu dengan konsep yang tidak jujur misalnya. Kekayaan itu dengan jalan-jalan yang penuh manipulasi. Tidak dengan orientasi jujur menghasilkan suatu kepercayaan yang kemudian menghasilkan kekayaan. Kita lihat dari orang jual-jual buah misalnya. Ada buah yang udah busuk seharusnya dibuang, tapi enggak dilawak-lawak di situ. Kemudian masuklah yang busuk salah 1, 2 buah atau 3 buah ke dalam setiap pembelian masyarakat. Sampai rumah mereka kecewa semua, ada masuk buah-buah busuk ke situ. Karena masyarakat udah terpikir, hana aku penget. Hana untung. Hana untung. Bahaya. Jadi mindset ini juga harus dirubah. Juallah segala sesuatu yang berkualitas agar kepercayaan itu tumbuh. Kepercayaan antar para pihak, baik politisi, pedagang, masyarakat umum, antar dosen, antar guru, satu sama lain itu sekarang tingkat kepercayaannya sudah sangat lemah. Jadi untuk menghasilkan satu kepercayaan yang bisa menciptakan kerjasama itu juga tantangan yang harus kita hadapi. Baik Pak Fuad, terakhir nih, mungkin ini agak jauh sedikit soal sumber daya alam. Sumber daya alam kita kalau disebut Aceh pasti dikenal dengan tambang, dengan emas, dengan hal-hal lain yang menyangkut hutan juga. Nah, ada banyak pandangan dan teori juga menyebutkan bahwa sumber daya alam itu dua dia muaranya. Kalau enggak kutukan, keberkahan ya. Kalau enggak keberkahan, kutukan. Jadi, nah kalau untuk Aceh bagaimana Pak? Ya, sepertinya lebih kita lihat sebagai kutukan. Apa alasannya? Ya, sumber daya alam yang ada misal dalam bidang pertambangan dan sebagainya kan, itu tidak terkelola dengan baik dengan pengelolaan yang kemudian menghasilkan kerjasama, menghasilkan produktivitas masyarakat secara baik.
Jadi bahkan alam itu rusak tanpa menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat. Sekarang misalnya galian aja. Ketika dia menggali tapi menghancurkan apa-apa yang sudah ada di situ. Tidak dengan kemudian secara baik dapat dikelola itu dengan menghasilkan efek samping yang memberdayakan suatu kampung, misal di mana sumber daya alam galian itu dapat digali di daerah-daerah tertentu dan berefek kepada kampung itu. Nah, berarti supaya sumber daya alam sesuai dengan esensinya, yaitu salah satunya keberkahan. Bagaimana Pak supaya sumber daya alam itu betul menjadi berkah bagi orang Aceh? Apa yang mesti dilakukan oleh pembuat kebijakan, tentunya kita akademisi di luar misalnya? Ya, daerah ini kan lebih menyangkut kepada kebijakan-kebijakan yang dari pusat juga. Sementara kita yang memiliki otonomi ini tidak juga mengelola sumber daya alam yang ada untuk peningkatan kualitas, untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi kalau kebijakan masih belum efektif untuk hal-hal tersebut, barangkali inilah yang menjadi bahaya malah untuk mendatangkan bencana dan sebagainya. Hari ini kita lihat gunung-gunung udah pada gersang, udah pada ditebang, itu nanti bisa terjadi banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya yang akan menimpa masyarakat itu sendiri lagi. Jadi tidak ada pemanfaatan hutan yang lebih baik di dalam suatu manajemen pengelolaan hutan yang dapat dipercayakan kepada masyarakat berdasarkan pengawasan dan pendidikan dan pelatihan dari pemerintah yang betul-betul bisa dimanfaatkan alam itu secara cerdas dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang tanpa merusak alam kepada masyarakat. Nah, ini juga sesuatu yang barangkali tidak memberi jaminan kesejahteraan. Misalnya kayak emas misalnya ditutut di sana kan, pertambangan emas masyarakat kan ada, tapi tidak menghasilkan sesuatu buat masyarakat yang masuk lagi perusahaan-perusahaan asing atau jadi akibatnya alam itu juga tidak terkelola dengan baik sumber dayanya. Efek yang kemudian terjadi adalah bencana di ujung dari pengambilan segala sumber daya yang ada, pada ujungnya rakyat juga yang menderita. Nah, jadi memang banyak hal yang saling kait-mengkait, berkelindan untuk menciptakan suatu terobosan-terobosan kreatif untuk menghasilkan solusi buat buat masyarakat secara kualitatif, untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dengan tingkat kemandirian yang lumayan meningkat, dengan kreativitas sendiri yang juga meningkat, dengan memanfaatkan sumber daya alam, dari sumber daya alam yang bisa menghasilkan sesuatu ekonomi yang produktif seperti tadi itu barang-barang alamiah yang kita lihat, hutan bambu, kemudian rotan dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang produktif yang kemudian dapat berharga tinggi, yang seperti kita lihat di tempat lain merupakan hal yang secara kreatif dimanfaatkan masyarakat, bukan sumber daya pertambangan yang kemudian itu hanya dijual begitu saja, juga tidak menghasilkan rantai hilirisasi yang bagus. Jadi proses pertambangan itu sendiri yang kadangkala dijual bahan mentah ke luar negeri yang tidak menghasilkan efek-efek tenaga kerja yang banyak kepada masyarakat.
Jadi apa sekarang dinamakan dengan hilirisasi itu menyangkut sumber daya alam juga, terutama baik perkebunan dan sebagainya, untuk bisa kita produksi sendiri dalam di Aceh misalnya, dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang baru kemudian diekspor, dijual dan sebagainya. Kemampuan seperti ini juga tidak kita miliki secara memadai. Misalnya industrialisasi misalnya hampir nggak ada di Aceh ini industri. Baik Pak Fuad, terima kasih diskusinya Pak Fuad ini luar biasa. Ini diskusi pertama podcast kita. Kalau di video biasa kan sudah biasa Pak Fuad, video sendiri. Rekan sahabat, demikian diskusi kami dengan Dr. Fuad Matatillah Uyetiba, ini guru dan kolega kami di sini, dan semoga ini menjadi diskusi atau video yang dapat memberi maslahat. Demikian rekan Zago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.